Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Khair Ustaz sudah menerima kami nih Ustaz nih. Alhamdulillah. Ya, jadi kami bersama teman-teman ini silaturahim ke tempat Ustaz ya. Jadi intinya itu selain silaturahim ini kami ingin dapat tambahan ilmu Ustaz untuk menyempurnakan amal ibadah kami. Insyaallah. Terutama dalam hal ini kami ingin menyempurnakan sholat kami. Nah, pada saat ini kami ingin tahu sekali Ustaz, bagaimana sih tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berwudu Ustaz. Mungkin Ustaz dapat menyampaikan kepada kami, menjelaskan kepada kami sehingga kami mengikuti tuntunan beliau. Mungkin begitu Ustaz pertanyaan kami. Ya baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tapi memang prinsip Islam ini kan sebenarnya sangat mudah ya. Tidak ribet sebenarnya. Cuman di dalam praktek kita sehari-hari ini karena ya mungkin dianggap istimewa atau ada fatwa-fatwa yang sulit sehingga banyak orang tuh lari dari agama. Ya, contoh ini wudu. Wudu misalnya dari sisi airnya, dari sisi pelaksanaannya sangat mudah sekali. Jadi Rasulullah SAW bisa berwudu mungkin dengan satu gayung ya, satu gayung itu bisa selesai wudu ya, dengan semua kelengkapannya dan kesempurnaannya. Ya, karenanya di dalam hadis Tauban, di dalam hadis Imran ya, Imran Maula Utsman, Humran Maula Utsman. Humran itu seorang budak sebenarnya, cuman karena dia belajar akhirnya dimerdekakan. Ada istilah Maula. Maula itu artinya mantan budak kalau bahasa kita. Maula budak. Ya. Ada abid, ada maula. Kalau disebutkan kita baca Humran Maula Utsman, berarti Humran itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Utsman. Ya. Nah, dia dimerdekakan karena dia belajar agama ini. Ilmu itu meninggikan seseorang. Dia ketika menjadi budaknya Utsman, beliau belajar. Kemudian beliau ahli dan beliau hafal, kemudian dimerdekakan. Nah, suatu saat dia diminta oleh Utsman, da'a biwadu'in. Diminta untuk mengambilkan wadu. Wadu itu kalau bahasa Arab wudu pakai domah itu kaifiyahnya, tata cara wudunya. Tapi kalau pakai fathah wadu itu ada airnya. Berarti kalau misalnya da'a biwaduin itu berarti minta dibawakan air. Karena wudu nggak bisa dibawa kan. Jadi yang dibawakan air. Nah, jadi kita punya persepsi yang dibawakan nggak mungkin Humran ini bawa bak air kan. Gak mungkin bawa air yang sangat besar. Dia hanya bawa air satu baskom saja, satu wadah air. Nah, ini menunjukkan bahwa airnya tuh gak banyak-banyak ya. Mereka dia Utsman minta dibawakan air, lalu dibawakan satu baskom air, dia bilang. Nah, kemudian Utsman itu berwudu di situ. Berwudu yaitu pertama beliau memasukkan tangan beliau ya di tempat air tersebut. Masukkan ya langsung ke wadah air itu. Beliau cuci di luar, dibasuh di luar. Ya. Ambil 3 kali, beliau cuci telapak tangan ya, telapak tangan 3 kali beliau ambil begitu. Ya, selesai telapak tangan dicuci, lalu baru beliau mulai wudu dan beliau mengambil dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan beliau air, kemudian beliau berkumur-kumur sambil bersisap. Ya, langsung diirup. Jadi dengan tangan kanan, bukan dengan 2 tangan ya. Karena urusan mulut ini sama hidung ini urusan tangan kanan. Berarti kami tangan kiri itu nggak boleh bawa. Kita selama ini gini terus. Ya, salah. Pertama harus dirubah. Tangan kiri itu harus buat cebok saja. Buat bagian-bagian yang kotor lah. Boleh kata Ustaz. Ya. Yang bilang boleh. Ya karena di itu tuh satu tangan saja. Ya karena khawatir itu juga berlebihan airnya. Ya kalau masalah boleh mungkin boleh ya, tapi dari dalil Utsman ini ya, dia dikatakan kafaihi ya, beliau mengambil air itu dengan tangan kanannya, biyadihil yumna ya, biyadihil yumna dengan tangan kanan dia. Jadi dia ngambil, kemudian beliau usapkan, dia hirup dan dia sedot ke mulutnya. Begitu pula 3 kali itu. Nah, itu sudah merupakan bagian membasuh wajah. Karena pendapat yang kuat bahwa berkumur-kumur dan cuci hidung ini adalah kewajiban wudhu. Wajib wudhu, nggak boleh ditinggal.
Apa dasarnya? Dasarnya ya tadi dalam firman Allah surah Al-Maidah ya, ayat ke 6 itu. Ya idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah. Nah, di situ cuma disebut wajah. Maka apa makna wajah itu? Maka kita perlu penjelasan. Nah, siapa yang menjelaskan Al-Qur'an? Rasulullah kan? Nah, Rasulullah ketika beliau membasuh wajah, maka termasuk bagian wajah itu dalam mulut dan dalam hidung ini. Jadi semua hadis-hadis berkenaan dengan wudhu itu tidak pernah didapatkan kecuali Rasulullah berkumur-kumur dan beristinsaq. Kalau itu dilakukan sekali, artinya berkumur dan istinsak sekaligus, itu lebih afdal. Tapi kalau kita tidak bisa, ya berkumur-kumur dulu, kemudian beristinsaq dulu. Nah, itu masing-masing 3 kali, baru kemudian untuk wajah ini bisa dengan 2 telapak tangan, ya, karena tidak masuk lagi ke dalam mulut ya. Ini dengan telapak tangan, ya, mulai dari tumbuhnya rambut ini, kemudian dari batasan telinga ini sampai ke bawah dagu. Ya, karena Rasulullah mengatakan orang yang mempunyai lihyah kasifah yang tebal hendaklah dia menyela-nyelanya. Berarti bagian dagu ini masuk ke dalam wudhu. Jadi kalau sampai orang berwudhu di sininya saja, di sininya nggak diusap, nah ini khawatir ini tidak terbasahkan. Dan masalah bagian wudhu yang nggak basah itu masalah, itu membatalkan sholat. Ya, artinya kalau wudhunya nggak sah, berarti sholatnya tidak sah. Pernah Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang sholat, itu bagian kakinya itu ada yang tidak basah sebesar uang koin. Iya. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan, ulangi wudhumu dan ulangi sholat. Nah, kita tidak membasah di sini, berapa banyak tuh bahagia. Jadi kalau cuma basah di wajah, sini saja. Jadi ada wajah dalam sisi bahasa, ada wajah dalam makna wudhu. Di sini ada makna tambahan. Pertama dalam hidung, kemudian dalam mulut, kemudian di bawah dagu. Tapi kalau wajah dalam sisi bahasa adalah sesuatu yang kita menghadap, yang terlihat ketika kita menghadap. Kalau kita menghadap kan dagu ini nggak terlihat, bagian sini aja yang terlihat. Nah, itu urusan aurat itu. Jadi kalau perempuan pakai jilbab ya di sini ada tertutup, dagunya ada tertutup. Jadi itu bagian yang terlihat, wajah saja yang boleh nampak. Jadi wajah dalam wudhu tadi berkumur-kumur, bersisa, kemudian membasuh muka dan bawah dagu ini 3 kali. Ya, kemudian tangan, membasuh tangan. Jadi dari baskom tadi kita ambil dengan tangan kanan kita ini, tangan kanan dulu cuci sehingga air itu menggenang di sini. Kemudian angkat sehingga mengalir, maka ratakan dengan tangan, ratakan sambil di siku-siku ini 1 kali, ambil lagi, kemudian kita turunkan lagi sampai mengalir ke bawah, karena tangan ini termasuk membasuh ya. Kalau membasuh itu berarti rata dan airnya harus mengalir, jadi bukan diusap. Jadi ini mengalir, sedikit mengalir, kemudian diratakan sampai ke sikut ini. Begitu pula 3 kali. Nah, baru kemudian setelah itu kiri sama dengan yang kanan tadi. Jadi nggak boleh orang kanan kiri ya. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, enggak. Ya, jadi tuntaskan dulu kanan, baru kemudian kiri, selesai. Nah, kemudian untuk bagian mengusap kepala itu disebut mengusap. Jadi mengusap itu sekedar kalau boleh dikatakan itu seremonial saja istilahnya, tidak berbentuk mencuci ya. Jadi dia ambil air, Utsman mengambil air, kemudian beliau buang tuh air, hanya basah saja, tidak ada yang menggenang di tangan. Ya, hanya basah saja di tangan ini, lalu beliau mengusap rambut beliau ini ya, dari sini diputar ke belakang, ya, putar lagi, kemudian ini ujung jari masukkan ke dalam lubang telinga dan jempol ini bagian belakang telinga 1 kali, selesai. Nah, jadi ketika kita mengusap, maka usapan itu kepala, dan Rasulullah mengatakan al-udhunani minar ra'si, kedua telinga ini bagian dari kepala, jadi tidak menyendiri. Jadi ketika kita mengusap, kita usap, kemudian kita balikin lagi, kemudian kita mengusap telinga dengan air yang sudah dengan ke kepala ini. Ini pendapat yang paling kuat ya, sehingga dikatakan Rasulullah itu mengusapnya dengan mashatan wahidah, dengan 1 kali usapan.
Nah, kalau satu kali usapan berarti kalau terpisah berarti 2 kali usapan kan? Misalnya kepala dulu, kemudian telinga dulu, berarti 2 kali usapan itu. Sementara Rasulullah mengatakan 1 kali usapan. Wal udhunani minar ra'si, dan 2 telinga ini bagian dari kepala. Dan itu masuk dalam firman Allah, ya, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah dengan kepala kalian. Nah, kemudian kata-kata bi di sini ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan bi ba'dhi ra'si, dengan sebahagian kepala, sehingga ada sebagian yang mengusap hanya dengan mengusap rambut ujung depan gitu ya. Ya. Tapi para ulama lain mengatakan bi di sini artinya birra'si, berarti dengan seluruh kepala itu. Dengan seluruh kepala itu. Dan prakteknya memang Rasulullah mengusap ya, dari muqaddam ini, dari depan, kemudian ila qafahu, sampai ke bertengkuk beliau, wa yarudduhu, kemudian beliau balikin lagi ke depan, ya, kemudian beliau mengusap telinga beliau. Jadi telinga sama dengan kepala. Itu 1 kali saja. Ya. Adapun yang melakukannya 3 kali, ya ini ada riwayat Ibnu Umar ya, riwayat Ibnu Umar. Tapi yang paling kuat memang mengusap 1 kali itu saja. Ya, karena istilah mengusap dengan istilah mencuci itu beda. Beda ya. Kalau mencuci itu benar-benar basah dan itu perlu diulang ya, untuk memastikan kemerataan ya. Tapi kalau mengusap itu sekedar usap saja. Sama ketika kita mengusap sepatu, itu tidak sama dengan kita mencuci. Jadi yang diusap itu cuma ambil air, ya, cuma diginiin aja straight. Jadi di atas sepatu ambil air, kemudian diusap sekali saja. Nah, begitu pula dengan kepala, karena istilahnya al-mashu, mengusap kepala. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kaki. Ya, kaki ya, sampai mata kaki sama disiram sedikit-sedikit, ya, air disiram. Ya, kalau mau memanjangkan sampai ke betis juga tidak ada masalah ya. Karena Abu Hurairah itu diceritakan ketika beliau membasuh, beliau juga membasuh sampai ke atas bahu beliau. Kemudian ini juga ya dipanjangkan oleh beliau, karena kata beliau nanti orang-orang itu dikenal oleh Rasulullah sebagai umatnya itu min atharil wudu. Jadi kan ketika ada hadis haud itu, hadis telaga, bagaimana engkau tahu ya Rasulullah itu umatmu? Engkau kan belum pernah ketemu dengan mereka. Kata Rasulullah, saya tahu dari asarul wudu, dari bekas wudu. Karena yang berwudu itu hanya umat Islam. Ya, hanya umat Islam, sehingga yang berwudu itu ketahuan. Nah, maka kata Abu Hurairah, saya ingin memperpanjang asarul wudu, yang wudu al-muhajjalinnya itu, sinar yang ada nampak dari wudu itu, ingin saya perpanjang. Maka dia membasuhnya melebihi tempat-tempat tadi. Ya. Itu pun tidak masalah ya, dia cuci kakinya, dicuci kanannya juga sama, kanan dulu baru kiri 3 kali. Selesai itu berwudu, ya. Kemudian dia disunahkan untuk berdoa. Di sini ada 2 riwayat ya. Yang pertama adalah riwayat membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sampai di situ. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua boleh juga kita membaca doa sebagaimana doa kafaratul majelis. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca doa itu maka dia akan ditulis di sebuah lempengan, dan lempengan itu tidak akan pernah hancur sampai dia ketemu di akhirat nanti. Jadi saksi di hadapan Allah bahwa si fulan ini berdoa setelah wudu, yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama persis dengan doa kafaratul majelis, yaitu doa berwudu ya. Adapun yang tadi asyhadu an la ilaha illallah itu di antara fadilahnya dikatakan bahwa barang siapa membaca doa itu selesai dia berwudu, maka dia boleh masuk surga min abwabih tsamaniyah, dari 8 pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaligus juga menunjukkan bahwa air musta'mal itu boleh dipakai berwudu. Ya, karena ketika Utsman mengambil air itu kan berarti percikannya itu pasti ada di situ. Ya, dan itu tidak ada masalah itu dipakai. Bisa bayangkan cuman 1 baskom gitu, enggak juga lebih dari 1 kula, kurang dari 1 kula, dan itu berwudu dari situ. Itu menunjukkan air mustakmal tidak mengapa ya. Dan Utsman menjadikan awalnya di situ istilahnya mauquf ya, artinya perbuatan Utsman. Tapi di ujung cara dia melaksanakan itu beliau berkata, man
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini. Ya, barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunnah wudu, lam yuhdits bihi ma nafsahu, yang tidak ada pembicaraan atas dirinya, bukan untuk kesombongannya, dia betul-betul ikhlas, dia tidak ingin membicarakan dirinya tapi untuk Allah maksudnya itu, maka dia bisa masuk min abwabin jannah samaniyah sya'a, dari pintu 8 surga mana yang dia mau gitu. Nah di situ Utsman bin Affan mengaitkan wudunya itu dengan wudu Rasulullah. Jadi dia melakukannya itu bukan kemauan dia, tapi dia mencontohkan wudu Rasulullah. Berarti dari situlah kita belajar. Jadi wudu itu seperti itu. Dan itu yang sempurna. Ya. Jadi bukan berarti banyaknya air itu jadi sempurna, bahkan bisa jadi mengurangi bahkan ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Iqtasid bil ma walau kunta fi ma'il jari, kata Rasulullah. Berhematlah kalian dengan air walaupun kalian itu hidup di air yang mengalir. Makanya saya bilang nih hadis Indonesia banget gitu. Kalau di Arab mungkin nggak ada sedikit air. Kalau hadis ini betul-betul Rasulullah ucapkan kepada kita orang Indonesia yang airnya yang air gitu. Itu pun disuruh berhemat. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan ini Ustaz, insiwak ya, intisak apa sih? Istinsak. Dengan satu kan saya juga pernah nyoba. Jadi kalau langsung ke mulut itu istisaknya nggak dapat gitu loh. Apa? Ya itu mungkin karena istisak dulu nggak kebiasaan aja. Memang kalau di hadisnya istinsak dulu baru berkumur-kumur. Istisak dulu Istinsak berarti dulu, ya? baru. Kalau itu bisa dapat. Iya, istinsak dulu memang. Kalau Ya. ke mulut dulu, Jadi istisaknya nggak dapat malah. di dalam hadisnya itu disebutkan malah istinsak dulu kan ya. Oh gitu ya. Ya, Oh istinsak berarti dulu. bukan ke kumur dulu ya? Bukan berkumur dulu ya, istinsak dulu lebih Saya dulu pernah baru nyoba, berkumur kok dulu. nggak dapat. Ya, Ada 2 pertanyaan Ustaz. ya, Yang pertama, ketika kita akan memulai wudhu Ustaz, ya, kita itu baca Bismillah. ya, Kalau memang baca posisinya di mana. ya, Kemudian yang kedua, kalau mengusap kepala kan Ustaz jelaskan itu Ya. 1 kali ya Ustaz ya. ya. Tapi untuk bagian-bagian lain seperti apa, ada aturannya 3 kali atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Adapun apa tadi? Sebelum wudu tentunya niat ya. Ya. Niatnya karena niat inilah yang menjadikan sebuah perbuatan itu menjadi ibadah. Karena bentuk wudu ini juga ada dalam kebiasaan kita membasuh muka misalnya. Misalnya kita nih awalnya cuma pingin basuh muka, sekalian deh wudu, itu nggak boleh. Harus dari awal. Niat itu dari awal memang itulah perbuatan wudu, bukan sekalian. Jadi pas ingat wudu, tadi kan saya sudah ngusap muka misalnya, itu sudah basuh muka, itu sekalian wudu, nggak bisa. Harus dari awal, harus diulang lagi. Jadi niat itu tentunya mahaluhu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Karena wudu ini ibadah mahdhah, artinya ibadah langsung kepada Allah, nggak ada urusan dengan manusia. Maka Allah lah yang paling tahu dalam hati. Maka tidak perlu diucapkan nawaitul wudu'a misalnya, nggak perlu. Ya kecuali orang yang yang ragu-ragu, yang bingung dengan niat, ya bolehlah dia. Mungkin itu kasus-kasus tertentu ya. Tapi pada umumnya niat itu dalam hati. Ya kemudian kita memulai dengan Bismillah. Ya, sebahagian mengatakan ini rukun wudu. Tapi sebagian mengatakan tidak. Dan yang sahih memang tidak, karena hadisnya tidak sampai kepada sahih. Hadisnya hasan paling tidak ya. Karena kelemahan hadis ini artinya lemah dari sisi untuk menjadi rukun, karena rukun itu butuh pondasi yang kuat di dalam dalil ya. Sementara hadis Bismillah untuk wudu ini derajatnya hasan ya. Paling tidak ini menjadi keutamaan. Ya, keutamaan. Ya, kemudian juga kesulitan kalau kita berwudu di dalam kamar mandi. Nah ini sulit kita baca Bismillah, itu menyebut nama Allah di dalam WC tersebut ya. Itu sebutkan dalam hati saja. Kalau kita di luar kita baca Bismillah ya. Karena memang di situ dikatakan la salata liman lam yatawadda wa la wudu'a biman lam yaqra bil basmalah. Hadisnya begitu. La salata liman lam yatawadda, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca basmalah. Nah sekarang boleh nggak orang salat tanpa wudu? Boleh. Berarti wudu itu wajib. Nah bahagian kedua itu mengatakan tidak ada wudu kecuali dengan basmalah. Berarti kalau dipahamkan dengan juz pertama, bagian pertama, yang kedua ini berarti tidak ada wudu kecuali dengan
Bismillah. Berarti orang yang wudunya tanpa bismillah batal. Sebenarnya konteksnya sangat kuat. Cuman karena hadisnya ini hadis hasan, maka terbagilah pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu hukumnya wajib, kalau tidak ada bismillah batal wudunya. Ada yang mengatakan tidak, ya karena memang derajat hadisnya tidak sampai kepada sahih ya. Ya, ada khilaf, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Tapi kalau sudah ada dua pendapat seperti itu ya paling minimnya memang dia adalah hasan ya. Jadi demikian. Jadi kemudian yang berikutnya ya, sudah langsung dengan wudu kan? Langsung dengan wudu. Kemudian apa tadi? Yang bilangan ini berapa kali ini kalau misalkan jelas ya satu. Memang hadis-hadis menunjukkan yaitu satu. Ada hadis yang mengatakan marrataini dua, ada yang mengatakan tiga. Yang utama adalah tiga. Dua mencukupi, satu juga mencukupi. Adapun empat makruh. Ya, empat makruh karena itu sudah berlebihan di dalam penggunaan air. Ya. Seperti itu. Misalnya kadang-kadang satu ini menjadi wajib. Misalnya apa? Orang antri banyak, sholat Jumat, airnya terbatas misalnya. Ya sudah, kita secukupnya saja. Jangan sampai kita melakukan kesempurnaan tapi membatalkan orang lain untuk mendapatkan kesempurnaan juga. Tiba-tiba orang lain habis airnya atau waktu Jumatan sudah. Iya, maka ini harus kita perhatikan juga. Jadi memang alhamdulillah ada yang menentukan 3, 2, dan 1 kali. Tapi terkhusus untuk kepala ini memang 1 kali. Gitu ya. Ustaz, satu lagi mengenai yang tadi Pak Nur Yadwa bilang untuk berkumur dan yang untuk menghirup air itu, tadi Ustaz bisa katakan berpisah boleh, bisa dipisah atau langsung. Tapi kadang-kadang apakah pas waktu menghirup itu air sampai masuk ke dalam atau yang nggak bisa, bagaimana Ustaz? Ya, ada hadis Rasulullah mengatakan baligh fil instinshaq illa an takuna shaiman. Kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beristinsyak. Maksudnya sungguh-sungguh itu sampai terasa betul masuk ke dalam hidung. Kecuali kalau kalian sedang saum, khawatir airnya masuk ke dalam lambung ya. Maka kalau tidak ada itu, maka bersungguh-sungguh. Ya, itu artinya tingkat kesempurnaan. Adapun yang tidak bisa, ya masuk ke dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Paling tidak dia memasukkan air hidung. Tapi jangan cuman mengusap hidung. Ada orang berinisial mengusap hidung, ini doang, itu tidak. Artinya adalah air masuk ke dalam hidung itu. Dan ini juga diantara sunnahnya juga, kalau kita bangun tidur itu kita sunnahkan bersisah. Karena itu melemparkan ya, syaitan dalam makna yang hadis juga mungkin kotoran-kotorannya. Karena ini nggak selesai kan, debu-debu ini tertahan di rambut atau bulu-bulu hidung ini. Kalau tidak dicuci dia akan masuk ke dalam. Ya, maka dengan syariat Islam itu dibuang lagi, luar biasanya di sini. Tambahan lagi Ustaz, kan ketika berkumur saat ini, kita sesudah itu ada nggak tuntunannya kalau kita harus buang ngarah ke kiri gitu, buang kiri ke kanan itu ada nggak tuntunannya? Ya, secara khusus tidak ada, tapi secara umum memang ada anjuran untuk meludah ke sebelah kiri. Sebelah kiri, tidak ke depan, ya, tidak ke kanan, tetapi ke kiri. Itu yang lebih abdul, karena itu bagian kotorannya yang dibuang. Kalau ke depan nggak apa-apa ya? Ke depan tidak. Ya. Ya, maksudnya kan tempat wudhu sekarang kan nih. Kalau kecuali ada orang banyak nih, kalau ke kiri kena tangannya. Ya, kecuali kalau kondisi-kondisi seperti itu ya. Nah, ini juga seperti kita di mobil kan, lagi nyetir nggak mungkin buang ke kiri. Iya. Buang ke kanan. Ya, karena ada kondisi-kondisi. Tapi artinya dalam kondisi normal, adabnya seperti itu. Iya. Kalau sendiri ya. Jadi yang termasuk wajib wudu berarti tadi membasuh tangan Ustaz ya? Atau langsung yang rukunnya, yang basuh tangan ini dikatakan oleh para ulama itu menjadi wajib kalau kita bangun dari tidur malam. Jadi wajib ketika bangun tidur malam. Ya, kalau dalam kondisi normal boleh kita cuci, boleh kita tidak. Iya. Ya, karena kata Rasulullah, idza batat ahadukum fala yadri idza nama ahadukum fala yadri aina batat yadahu. Apabila salah seorang di antara kalian tidur, maka dia tidak tahu tangannya ini nginap di mana gitu. Mampir kemana, mungkin dia pegang ini, mungkin pegang itu. Maka ada seorang orang di zaman Nabi tidak percaya itu.
sehingga dia tertidur dan tangannya masuk ke dalam luburnya. Nah itu wajib, sebagian orang mengatakan wajib itu dicuci ya. Tapi kalau kita normal-normal saja, kita pun langsung wudhu juga tidak masalah ya. Demikian. Jadi yang rukun adalah wajah ini dengan mulut dan semua bagiannya ya, mulut dan hidung. Ya, jadi bukan hanya yang nampak saja, ada rongga hidung, rongga mulut. Kemudian mengusap tangan dulu ya, tangan, ya, tangan kanan, tangan kiri sampai ke sikut. Sikut di sini masuk sikut. Ya. Jadi sikutnya harus basah. Ya, jadi bukan hanya sampai sikut, tapi sikut ini ikut ke dalam. Karena kata-kata ila itu berarti sampai ke sikutnya kena. Adapun setelah sikut itu adalah sunnah. Setelah sikut itu adalah sunnah. Setelah mata kaki itu adalah sunnah ya, untuk memperpanjang tadi. Ya, kemudian mengusap kepala ini juga sunnah. Nah, kemudian di sini ada tata cara mengusap kepala apabila kepala kita itu memakai imamah. Ya. Nah, tutup kepala yang dilepas itu agak susah kan, kalau berarti bongkar lagi. Ribet. Ya, kalau yang begini-begini gampang, tinggal masuk kantong, ada alasan. Nah. Jadi kalau kayak imam atau pakai jilbab bagi perempuan, nah di sini Rasulullah mencontohkan. Jadi beliau memakai imamah dan beliau berwudu, mengambil air, kemudian beliau mengambil rambut beliau sedikit dan mengusap di atas imamah. Jadi prosesnya sama. Nah, ini bisa digunakan untuk para akhwat yang berwudu di luar ya. Misalnya mereka ke masjid atau kemana yang di situ banyak orang-orang, maka dia berwudu dengan masukkan tangannya ke rambutnya sedikit, kemudian dia mengusap di atas jilbabnya. Dan di sini kalaupun dia ingin mengusap telinganya, dia bisa masukkan tangan. Kalaupun tidak, maka itu sudah cukup ya. Seperti itu. Ya, begitu pula untuk yang kaos kaki. Karena kaki bagi perempuan aurat ya. Sehingga kalau dia di umum, dia bisa pakai kaos kaki itu di rumahnya, dia wudhu dulu, ya sama tadi, berjilbab wudhu dulu dengan sempurna, baru dia pakai, baru dia ini. Nanti kalau dia batal, ya tadi tinggal ngusap seperti itu. Dan kaos kaki juga tidak perlu dicopot, cuman di atasnya saja. Adapun bagi laki-laki nggak dianjurkan, karena laki-laki itu yang dimaksud khuf itu zaman Nabi yang nggak tembus air. Tapi karena perempuan itu hajat antara menampakkan aurat dengan berwudu, maka dua-duanya harus dijalankan. Kalau yang laki-laki, dia pakai sepatu laras misalnya, terjadi dia sholat di tanah lapang dan nggak perlu dia lepas sepatunya, dia tinggal usap di atasnya tadi yang saya bilang. Atau dia lagi naik gunung, ya mungkin lepas sepatu dingin, jadi tinggal mengusap di atas satu kali saja. Itu tata cara. Ada lagi? Cukup. Ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang wudu. Ya, insya Allah ini sangat bermanfaat kepada kami, terutama untuk melaksanakan sholat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.